Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi pada manusia. Yang pertama, organ reproduksi pada wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah organ reproduksi wanita yang berubah seiring dengan bertambahnya usia wanita. Kemudian ada serviks. Serviks merupakan organ yang menghubungkan vagina dengan rahim. Kemudian ada cervical canal. Cervical canal berfungsi sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan tempat keluarnya darah menstruasi. Kemudian ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen merupakan penopang tipis seperti tali yang menempelkan ovarium ke rahim. Kemudian ada ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat sel telur dihasilkan dan berkembang menghasilkan hormon wanita dan melepaskan sel telur. Kemudian ada tuba falopi. Tuba falopi berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel telur, tempat terjadinya pembuahan, menggerakkan sel telur yang telah dibuahi ke rahim. Kemudian ada uretrus fundus. Uretrus fundus adalah jarak yang didapatkan seseorang wanita hamil dari atas tulang kemaluan hingga atas perut yang dihitung secara vertikal. Kemudian ada uretrus. Uretrus merupakan organ otot berbentuk buah pir, terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Kemudian ada fimbriae. Fimbriae berfungsi sebagai menangkap sel telur sehingga tuba falopi dapat mengangkutnya. Kemudian ada endometrium. Endometrium adalah organ yang menyediakan tempat yang sesuai untuk implantasi dan perkembangan embrio selanjutnya. Kemudian ada myometrium. Myometrium adalah organ yang menginduksi kontraksi rahim. Dan yang terakhir ada perimetrium. Perimetrium adalah lapisan pelindung terluar. Yang kedua, ada organ reproduksi pada wanita bagian luar. Yang pertama, ada mons pubis. Mons pubis merupakan organ yang menutupi tulang kemaluan. Kemudian ada klitoris. Klitoris merupakan organ yang menghasilkan lendir saat rangsangan. Kemudian ada urethral opening, merupakan organ yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh Anda. Kemudian ada vagina. Vagina yaitu organ yang mengeluarkan cairan dan jaringan menstruasi dari rahim. Kemudian ada labia mayora. Labia mayora yaitu organ yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Kemudian ada labia minora. Labia minora berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. Kemudian ada perineum, yaitu organ yang terletak di antara vagina dan anus, yang berfungsi menopang organ panggul seperti kandung kemih dan anus. Dan yang terakhir ada anus. Anus menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Pada bagian ketiga, saya akan menjelaskan organ reproduksi pada laki-laki bagian dalam. Yang pertama ada vas deferens. Letak vas deferens pada laki-laki adalah dari skrotum hingga rongga panggul, di belakang kandung kemih. Berfungsi membawa sperma dari epididymis ke uretra tempat sperma keluar saat ejakulasi. Kemudian ada ampula vas deferens, terletak di dinding kiri dan kanan kandung kemih dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan air mani. Selanjutnya ada kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih dan di depan rektum pada pria, berfungsi untuk membuat cairan dalam air mani dan mendorong air mani melalui uretra saat ejakulasi. Kemudian ada kelenjar Cooper, terletak di bawah kelenjar prostat di pangkal penis dan berfungsi untuk menghasilkan cairan pre-ejakulasi. Kemudian ada epididymis, terletak di bagian belakang testis dan berfungsi untuk menyimpan dan mengangkut sperma. Kemudian ada testis, terletak di dalam kantung kulit yang disebut skrotum, yang menggantung di bawah penis dan dekat paha atas, berfungsi menghasilkan sperma dan hormon. Kemudian ada glans penis, terletak di ujung penis dan berfungsi sebagai saluran keluar urin dan air mani. Kemudian ada jaringan erektil, terletak di penis, berfungsi untuk membuat penis tegak dan kaku saat gairah seksual. Kemudian ada uretra, terletak di dalam dinding kemih dan berakhir di ujung distal penis. Fungsinya untuk mengeluarkan urin dan air mani.
Kemudian ada vesikula seminalis, terletak di belakang kandung kemih tetapi di depan rektum. Fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan cairan yang nantinya akan menjadi air mani. Kemudian ada kandung kemih, terletak di bagian bawah perut, tepat di tulang pubis dan di dalam rongga pelvis, yang berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian ada ureter. Ureter adalah sepasang tabung tipis yang terletak di dalam tubuh, berdekatan dengan otot punggung dan menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, yang berfungsi untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya, pada bagian 4, saya akan menjelaskan organ reproduksi pada laki-laki bagian luar. Yang pertama ada lubang penis. Lubang penis terletak di ujung kepala penis yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani dan urin. Kemudian ada kepala penis. Kepala penis terletak di bagian ujung penis, berfungsi sebagai saluran keluar urin dan air mani. Kemudian ada uretra. Uretra terletak di bagian dalam penis dan dimulai dari dinding kandung, berfungsi sebagai saluran air mani yang membawa sperma saat pria berejakulasi. Kemudian ada penis. Penis terletak di bagian luar rongga perut atau panggul, berfungsi untuk saluran pembuangan urin, organ reproduksi, dan ereksi. Kemudian ada vas deferens, terletak di antara epididymis dan uretra, dan menghubungkan keduanya, berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis ke uretra saat ejakulasi. Kemudian ada kandung kemih. Kandung kemih terletak di bagian bawah perut, tepat di belakang simfisis pubis dan di depan rektum, berfungsi untuk menampung dan mengeluarkan urin. Kemudian ada tulang kemaluan. Tulang kemaluan terletak di bagian paling depan tulang panggul di antara perut dan paha, yang berfungsi sebagai melindungi organ-organ penting di dalamnya. Kemudian ada vesikula seminalis, terletak di pelvis belakang kandung kemih, di atas rektum dan di bawah fundus kandung kemih. Berfungsi menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari air mani dan membantu kelangsungan hidup sperma. Kemudian ada kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih dan di depan rektum. Kemudian ada epididymis. Epididymis terletak di belakang setiap testis dalam setiap reproduksi, berfungsi menyimpan sperma, membawa sperma dari testis ke vas deferens, mematangkan sperma, memberikan molilitas dan kesuburan pada sperma. Kemudian ada testis. Testis terletak di dalam skrotum, yaitu kantong kulit yang menggantung di bawah pangkal penis, yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada skrotum. Skrotum terletak di bawah penis dan di belakang testis, berfungsi sebagai melindungi dan menopang testis serta mengatur suhu testis.